Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekecewaannya karena volume impor komoditas pangan di Indonesia terus naik. Padahal Indonesia berpotensi jadi negara swasembada pangan, bahkan menjadi negara pengekspor terbesar komoditas pangan. Presiden Joko Widodo kembali geram karena Indonesia lagi-lagi harus mengimpor kebutuhan pangan yang sebetulnya bisa diproduksi sendiri di dalam negeri. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan kemarin, Jokowi menyinggung komoditas jagung dan kedelai yang masih saja diimpor dari luar negeri. Padahal, menurut Presiden, Indonesia mampu menanam jagung dan kedelai dalam jumlah banyak. Misalnya nanam jagung kan hanya 3 bulan sampai 100 hari. Nanam padi juga hanya butuh waktu 4 bulan. Nanam kedelai untuk mengurangi impor kita juga butuh waktu 3 bulan sampai 100 hari. Dan lahan kita ini sangat luas, yang terlantar masih sangat banyak. Semuanya harus dilihat betul, jangan kita terjebak sekali lagi pada rutinitas harian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada April 2022 lalu, terjadi peningkatan volume impor yang signifikan untuk sejumlah komoditas pangan. Beras, volume impor di bulan April 2022 naik 13,9% dengan nilai impor 66,6 miliar rupiah. Sedangkan cabai juga alami kenaikan volume sangat tinggi, yakni 92,21% dengan nilai impor 167,2 miliar rupiah. Sedangkan untuk komoditas kedelai, volume kenaikannya capai 27,08% dengan nilai 3,2 triliun rupiah. Lalu jagung alami kenaikan 63,11% dan nilai impornya capai 407 miliar rupiah. Ada juga komoditas bawang putih yang kenaikan volume impornya sangat dahsyat, mencapai 307,66% dengan nilai impor sebesar 1,1 triliun rupiah. Ditambah volume impor garam yang naik 64,31% dengan nilai impor 176,1 miliar rupiah. Nilai impor yang naik signifikan ini juga sangat disesalkan Presiden. Pasalnya pemerintah sudah menganggarkan 92,3 triliun rupiah untuk program ketahanan pangan yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri. Keresahan Presiden soal impor pangan yang tinggi ini direspons Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang berkoordinasi langsung dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jangan sampai petani-petani kita juga mati gara-gara impor yang lebih, yang nggak ada aturan misalnya ya, yang yang nggak perlu, misalnya kalau cabai atau bawang merah kan Pak Menteri masa kita mesti impor, kasihan petani. Nah, itu jadi perlu ada perlindungan kepada petani-petani kita gitu ya. Mendak bersama Mentan berjanji segera menekan angka impor komoditas pangan yang bisa mematikan para petani di dalam negeri. Upaya untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri dan menekan angka impor komoditas pangan ditargetkan pemerintah bisa bergulir secepatnya untuk meningkatkan cadangan devisa negara. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, langkah apa saja yang harus segera dilakukan pemerintah untuk menekan angka impor pangan yang berpotensi mematikan produktivitas petani dalam negeri? Saya akan bahas bersama dengan Guru Besar Institut Pertanian Bogor yang juga Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia AB2TI, Pak Dwi Andreas Santoso. Selamat malam Pak Andreas. Selamat malam Mbak. Pak, kalau yang saya baca ini kan Menteri Pertanian bahkan menyatakan 90% lebih, bahkan sebelum tadi kita berdialog Anda memberikan angka pastinya 97%. Kedelai kita itu impor. Segitu nggak bisanya kita nanam sendiri, Pak? Iya, ini kan sebenarnya tergantung pemerintah juga, Mbak. Sekarang ini program pangan, kebijakan pangan di Republik kita ini itu terlalu berat ke konsumen. Bagaimana bisa sedulur-sedulur tani kami gitu ya ditandingkan dengan kedelai impor yang masuk ke Tanjung Priok, panen di Tanjung Priok hanya 7.000. Padahal biaya produksi kedelai, Mbak, itu antara 10.000 sampai 13.000 per kilonya. Lalu ngapain petani nanam kedelai kan? Lebih baik nanam kacang hijau dengan produktivitas
produktivitas yang sama dengan kedelai sekitar 1,3 sampai 1,5 ton per hektarnya, harganya 14.000 sampai 18.000. Ya Oke. itulah. Dan program-program seperti tadi yang dinyatakan oleh Menteri, oleh Pak Presiden juga, itu kan sudah berlangsung 20 tahun terakhir. Tapi apa hasilnya? Hasilnya nol, Mbak. Terjadi peningkatan impor pangan yang luar biasa besar hanya dalam 10 tahun terakhir ini. Jadi kalau tahun 2008 ini impor 8 komoditas utama ya, di sana ada beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih, Ya. kacang tanah. Itu melonjaknya, Mbak, dari 8 juta ton tahun 2008, tahun 2018 27,6 juta ton. Bisa dibayangkan hanya dalam tempo 10 tahun terjadi lonjakan impor pangan utama, komoditas pangan utama sampai hampir 20 juta ton. Itu daging belum tak masukin kan itu kan. Kalau daging tak masukkan lagi kan, apalagi tadi disinggung-singgung Artinya garam, makin tambah jauh lebih dong. besar. Dari Nah, mimpi iya kan? swasembada pangan tuh makin jauh ya, Pak. Makin jauh. Kita itu hanya sebatas retorika, sebatas wacana, dan sama sekali tidak menyelesaikan persoalan. Karena apa? Impor pangan terus mengalami peningkatan. Oke. Dan tahun 2022 ini saya perkirakan akan lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang lalu. Baik. Kan itu persoalan besarnya. Ya. Pak Andreas, tapi artinya gini, Ya. menurut Anda kebijakan impor pangan yang selama ini dilakukan pemerintah itu atas dasar kepentingan apa? Kalau tadi Anda katakan justru dalam waktu 10 tahun saja angkanya sudah makin tinggi, bahkan kayak berkali-kali lipat. Melonjak hampir 20 juta ton. Ya, 20 Bisa juta ton. dibayangkan, dari 8 juta Dari ton 8 sampai ke 28 sekarang. sekian ya. Iya. Sekarang 27, hampir 28 juta ton saat ini dari 8 juta ton kan. Bisa dibayangkan itu. Dan defisit pangan kita, defisit neraca perdagangan komoditas pangan kita terus merosot, Mbak. Tahun lalu itu defisitnya sekitar 6,5 juta miliar US dollar. Oke. Saat ini sudah hampir 9 miliar US dollar defisitnya tahun kemarin. Jadi artinya kebijakan impor ini dilakukan atas dasar kepentingan apa? Kepentingan masyarakatkah? Karena memang kebutuhannya, demand-nya begitu tinggi di tengah masyarakat, petaninya nggak dikatakan apa ya, nggak cukup mampu untuk kemudian mensuplai kebutuhan yang diinginkan masyarakat, atau sebetulnya ada kepentingan lain menurut Anda? Loh, ya tadi Mbak, kalau kan kita tahu persis perjalanan di Republik kita ini, kalau harga pangan naik, pemerintah kan panik kan ya. Lalu karena apa? Memang betul inflasi itu yang paling utama didorong oleh inflasi pangan, makanan, memang betul. Nah, lalu bagaimana upaya mengatasi itu? Untuk menekan inflasi ya sudah impor saja. Terjadi disparitas harga yang cukup tinggi, tadi saya sebutkan saja contohnya kedelai. Ke beras saja ya, beras sampai Tanjung Priok, kita panen di Tanjung Priok hanya 6.000 loh, Mbak. Kalau 6.000 panen di Tanjung Priok, petani panen untuk menghasilkan beras premium sudah 10.000. Oke, Kan artinya yang penting murah dong. Artinya sebetulnya Iya. artinya semangat kita yang penting murah, bukan semangat swasembada pangan. Ini kan Iya, udah dua hal yang berbeda. betul, sama kalau kita lihat kampanye-kampanye sebelumnya kan ada yang menyatakan pokoknya menyediakan pangan murah bagi masyarakat. Ya kalau menyediakan pangan murah bagi masyarakat ya silahkanlah kita matiin petani kita kan itu aja kan sederhananya. Karena sekarang ini Mbak, misalnya padi ya, padi itu kami kan di jaringan tani kami tiap menit kami mendapat laporan apa yang terjadi di lapang. Itu sekarang ini nanam padi itu nggak menguntungkan, Mbak. Untuk itu kenapa sekarang ini produksi padi terus merosot. Selama pemerintahan saat ini, tahun 2015 sampai tahun 2021, terjadi penurunan produksi berapa? 0,35% per tahunnya, turun malah produksinya, bukannya naik. Padahal penduduk naik terus kan. Kan yang penting murah ya, Pak. Iya, lalu akhirnya ya jalan pintas, pokoknya impor saja karena impor murah. Nah, kalaupun mau diatasi tidak impor, lalu bagaimana mau disediakan oleh petani dalam negeri? Kalau seluruh kebijakan pangan kita masih seperti ini, tidak akan mungkin lah. Oke, tapi Hasilnya artinya gini. pasti gagal gitu aja lah. Baik, Pak Andreas, tapi artinya gini, Ya. kalau kebijakan impor pangan idealnya itu bisa dilakukan kalau produksi pangan kita dalam negeri, ini kondisinya sebetulnya seperti apa? Loh, ya gitu kan memang kalau dalam undang-undang sebelumnya kan seperti itu. Impor dilakukan ketika di dalam negeri tidak ada jikanya kan. Tapi kalau kita lihat di undang-undang yang terakhir Cipta Kerja kan tidak kan. Jadi sumber pangan Indonesia itu berasal dari mana? Satu, produksi dalam negeri, kedua dari impor, kan itu aja.
tidak ada embel-embelnya. Ya walaupun ada embel-embelnya yang undang-undang sebelumnya tetap saja tadi saya tunjukkan. Hanya dalam tempo 10 tahun hampir meningkat 20 juta ton itu kan luar biasa besar. Dari hanya 8 juta ton sekarang hampir 28 juta ton kan gitu kan. Itu. Oke, Pak Andreas, artinya gini, kalau sekarang Pak Jokowi punya cita-cita, punya mimpi untuk mengembalikan swasembada pangan, kita harus mulai dari mana? Ya, sederhana Mbak, kalau saya kembalikan ke sebelum 1998. Mengapa saya sebutkan ke 1998? Pada saat itu Indonesia menandatangani letter of intent dengan IMF kan. Di letter of intent yang ditandatangani Indonesia ada 4 yang diatur. Pertama, menghapuskan tarif impor bahan pangan hingga 0%. Baik. Dan itu pemerintah sampai sekarang melakukan itu. Kedua, dicabutnya monopoli impor pangan oleh Bulog. Lalu ketiga, peran Bulog dalam mengelola pangan dibatasi. Dan keempat, larangan pemberian kredit likuiditas bagi Bulog. Ya yang pertama yang terpenting, Pak. Dan itu yang dilakukan pemerintah saat ini. Impor pangan kita itu tarifnya hampir 0%, Mbak. Lalu bagaimana caranya sedulur-sedulur tani kami bertanding dengan petani Amerika yang lahannya ratusan hektar, petani kedelai Brasil yang lahannya 60 hektar, yang nggak akan mungkin. Selain itu subsidi pertanian di negara-negara maju kan luar biasa besar, Mbak. Amerika itu, Mbak, subsidi pangannya itu 1.200 triliun per tahun. Baik. Anggaran kita, Mbak, terus mengalami penurunan. Lihat aja lah anggaran ketahanan pangan saat ini. Baik, artinya gini, kalau punya cita-cita untuk swasembada pangan, ya jangan hanya sekedar retorika, harus diwujudkan lewat bagaimana kemudian program-program kerja selanjutnya. Anggarannya juga jangan kemudian dikurangi, harusnya ditambah. Biar kemudian petani kita bisa bersaing begitu ya kira-kira ya Pak Andreas ya? Betul. Jadi tidak mungkin petani diperhadapkan dengan petani asing. Dan harus diingat ini untuk teman-teman di pemerintahan, harga yang terbentuk di pasar di dunia internasional itu kategorinya low artificial price. Harga rendah tapi artifisial. Itu Mbak. Terima kasih Pak Dwi Andreas. Sayang sekali nih harusnya kita bisa berbincang juga dengan Kementerian Pertanian ataupun Kementerian Perdagangan. Namun kita sudah berusaha untuk menghubungi mereka untuk mengonfirmasi pernyataan dari Presiden. Tapi mereka masih berhalangan untuk berdiskusi pada malam hari ini. Terima kasih Pak Dwi Andreas atas waktunya di Sapa Indonesia Malam.